Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Alhamdulillahirrahmanirrahim ya. Kita bertemu kembali. Kali ini penjelasannya masih menggunakan video. Uh, Sebelum kita masuk ke penjelasan, semoga teman-teman semua dalam keadaan baik dan sehat ya. Baik, di video kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan sistem informasi kesehatan. Ini pertemuan ketiga untuk mata kuliah dokumentasi keperawatan. Baik, akan saya lanjutkan untuk penjelasannya. Ya, sebelum melangkah terlalu jauh, alangkah baiknya kita mengenal apa sih itu sistem informasi kesehatan gitu ya. Nah, di sini teman-teman sudah bisa melihat bahwa sistem informasi kesehatan itu namanya saja sistem, berarti dia seperangkat gitu ya. Seperangkat apa saja di dalamnya? Yakni ada data, ada informasi, indikator, prosedur, perangkat, teknologi, dan SDM-nya itu juga masuk dalam sistem. Nah, semuanya itu berkaitan dan dikelola secara terpadu yang menyediakan dukungan informasi bagi proses pengambilan keputusan, perencanaan program kesehatan, monitoring pelaksanaan, dan evaluasi di setiap jenjang administrasi kesehatan. Itu pengertian dasar dari sistem informasi kesehatan. Ya, jadi sistem informasi kesehatan lebih mudahnya teman-teman memahaminya adalah sistem dulu. Sistem adalah seperangkat yang isinya adalah ketika digabungkan dengan informasi kesehatan, maka isinya adalah data, informasi, prosedur, perangkat, teknologi, bahkan SDM-nya, sumber daya manusianya, yang saling berkaitan di mana untuk menghasilkan sesuatu hal. Nah, sesuatu halnya adalah informasi bagi proses pengambilan keputusan, monitoring, perencanaan program, evaluasi di yang berhubungan dengan kesehatan. Ya. Kemudian pengertian lain dari World Health Organization atau WHO, sistem informasi kesehatan adalah satu dari six bundling block atau merupakan komponen utama dari suatu sistem kesehatan. Kemudian menurut Kali tahun 2010, sistem informasi keperawatan, nah kalau tadi kan sistem informasi kesehatan, nah sekarang yang sistem informasi keperawatan. Pengertiannya adalah kombinasi ilmu komputer, ilmu informasi, dan ilmu keperawatan yang disusun untuk memudahkan manajemen dan proses pengambilan informasi, pengetahuan yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan asuhan perawatan. Nah, jadi hampir mirip dengan sistem informasi kesehatan. Cuman kalau tadi informasinya terkait dengan kesehatan secara global, tapi kalau sistem informasi keperawatan dia sudah merujuk kepada keperawatan. Next, nah, sistem informasi kesehatan itu dibagi menjadi 3 era, ya. Era yang pertama adalah era manual, ya. Kemudian era yang kedua adalah era komputerisasi, tapi sistemnya masih offline, ya. Kemudian era yang ketiga yang saat ini mulai banyak digencarkan adalah dengan komputerisasi tapi sudah terhubung dengan internet atau kita sebut dengan online, gitu ya. Jadi kalau secara manual sistem informasi kesehatannya tadi sistem isinya ada perangkat, ada segala macam, tapi dalam bentuk manual gitu ya, dalam bentuk paper, dalam bentuk hard copy gitu ya. Hard copy artinya yaitu tadi kertas gitu ya, dokumen-dokumen gitu ya. Kemudian ketika sudah jadi ketika era manual itu sebelum 2005 gitu ya, yang secara 2005 sampai 2011 itu sudah masuk ke komputerisasi ketika di Indonesia. Tapi sistemnya masih offline. Artinya adalah hanya misalnya dalam satu lingkup satu kantor gitu ya, satu kantor dia menggunakan sistem informasi kesehatan, kemudian sudah menggunakan komputer, semua data-datanya terbackup dalam komputer, dalam laptop, dalam PC gitu ya. Tetapi aksesnya tidak bisa diakses melalui jaringan internet, hanya lokal area network. Jadi dalam satu area ya. Nah, kalau 2011 sampai dengan sekarang sudah komputerisasi yang online, artinya adalah bisa diakses dimanapun, jangkauannya lebih luas karena lebih global, terhubung dalam internet, tidak hanya lokal tapi global. Ya. Kemudian, apa sih tujuan umum pengembangan sistem informasi kesehatan? Kenapa perlu dikembangkan adanya SIK ini atau sistem informasi di kesehatan ini? Yang pertama, untuk mengurangi redundansi data. Redundansi artinya pengulangan data. Bayangkan saja kalau misalnya sistem informasi kesehatannya masih dalam berupa manual, ditulis secara manual. Kemungkinan untuk
pengulangan data, redundansi adalah pengulangan data karena pencatatannya yang banyak orang mencatat, kemudian penyimpanannya juga kurang efektif. Nah, memungkinkan terjadi pengulangan data-datanya double ya. Kemudian dengan SIK ini harapannya menyediakan data yang berkualitas, gitu ya. Sebenarnya baik manual, komputerisasi offline dan online itu untuk mengurangi redundansi data, kemudian menyediakan data yang berkualitas. Jadi tujuan ini sebenarnya baik untuk manual maupun yang komputerisasi begitu ya. Cuman ada kelebihan dan kekurangan, ada lebih praktisnya gitu ya dibandingkan yang manual. Mungkin lebih praktis ketika menggunakan komputerisasi gitu ya. Penyimpanan foldernya dan segala macam jauh lebih terorganisir. Kemudian tadi menyediakan data yang berkualitas, artinya kalau sudah tersistem, maka diharapkan datanya yang dihasilkan juga baik, juga berkualitas. Kemudian memelihara integritas data. Jadi setiap apapun data yang masuk gitu ya, informasi yang masuk terkait dengan kesehatan, dia datanya itu berintegritas gitu ya. Kemudian melindungi keamanan data dan mudah akses data. Nah, kalau dibuat dengan sistem, maka harapannya keamanannya terjaga. Kadang namanya saja sebuah data gitu ya, apalagi data kesehatan. Ada yang sifatnya adalah rahasia. Maka kalau menggunakan sistem, diharapkan keamanannya terjaga. Selain itu adalah kalau misalnya sudah menggunakan sistem yang komputerisasi, yang online maupun offline, harapannya aksesnya jauh lebih mudah. Jadi ini kalau sudah dilakukan pencatatan dengan baik menggunakan sistem gitu ya, maka harapannya keamanannya baik, kemudian akses datanya juga mudah. Nah, ini penjelasan yang tadi. Bagaimana sistem informasi kesehatan nasional di Indonesia itu dibagi menjadi 3 era. Tadi ya, dari 2005 masih manual, kemudian 2005 sampai 2011 sudah mulai komputerisasi, kemudian 2012 sampai dengan sekarang sudah yang komputerisasi online gitu ya. Kalau yang tadi komputerisasi offline itu adalah era transisi. Nah, sebenarnya sampai sekarang pun masih ada beberapa daerah yang masih menggunakan sistem manual dalam penggunaan sistem informasi kesehatan. Tapi pemerintah kita terus melakukan beberapa perkembangan-perkembangan atau mengembangkan sistem informasi ini supaya jauh lebih ke era yang sekarang, yaitu era komputerisasi bahkan online. Nah, ini penjelasan terkait dengan era manual. Kalau masih menggunakan era manual pada tahun 2005 bahkan sebelumnya gitu ya, aliran datanya terfragmentasi, artinya terpisah-pisah gitu ya. Jadi tidak tersistem dengan baik, tidak terkumpul dalam satu wadah yang baik. Jadi dia terfragmentasi. Kemudian data dan informasi dikelola dan disimpan oleh masing-masing unit di Departemen Kesehatan. Jadi karena masih menggunakan manual, tidak bisa semuanya mengakses gitu ya. Jadi ada dalam satu bank penyimpanan gitu ya. Nah, itu tergantung pada bidang masing-masing informasi kesehatan apa yang dia punya. Ya, misalnya informasi kesehatan terkait dengan penduduk Indonesia kan banyak sekali. Nah, mungkin ada yang terkait dengan jaminan kesehatan. Itu kalau misalnya pada era manual ini dia hanya dipunyai oleh satu badan A, ya. Badan B tidak punya dan tidak bisa mengakses. Kalau mengakses ya harus datang ke yang ada dokumennya gitu ya, dokumen sistemnya. Kemudian bentuk datanya adalah agregat. Agregat artinya tadi terpisah-pisah, berbagai usia, berbagai tatanan gitu ya. Kemudian sering terjadi duplikasi tadi, redundansi ya. Kalau redundansi pengulangan, kalau duplikasi double gitu sama. Kemudian beragam laporannya gitu ya. Jadi karena tidak ada seperti standar operasional prosedur dalam penggunaan sistem yang komputerisasi karena masih manual, jadi kadang-kadang berbeda antara yang badan A, badan B dalam mengolah informasi kesehatan. Kemudian validitasnya diragukan karena masih berupa manual gitu ya. Kemudian data sulit diakses tadi karena semua tidak bisa mengakses dengan mudah melalui komputerisasi gitu ya. Kemudian karena banyak duplikasi, permasalahan kelengkapan dan validitas, maka data sulit diolah dan dianalisis.
Biasanya data-data tersebut kan dari data dasar akan diolah dan dianalisis. Nah, kalau menggunakan manual, biasanya masih kesulitan dalam mengolah maupun menganalisis. Kemudian pengiriman data masih banyak menggunakan kertas. Tadi ya karena manual, jadi dia paper based. Basicnya adalah menggunakan kertas. Kemudian era transisi, dia sudah berubah dari paper based ke computerized, dari kertas ke komputer. Tapi masih ada fragmentasi karena dia sistemnya masih LAN atau local area network saja. Kemudian sebagian besar data agregat dan sebagian kecil data individual sudah mulai ada data-data individual gitu ya, tidak hanya terkelompok saja. Kemudian sebagian data sudah terkomputerisasi tadi, tapi sebagian masih manual pada masa transisi ini. Kemudian keamanan dan kerahasiaan data sudah mulai bagus namun tetap kurang terjamin. Nah, di era komputerisasi yang sudah online ini gitu ya, pemanfaatannya menjadi satu pintu karena satu server ibaratnya ya. Jadi semua datanya itu ada di satu server. Kemudian datanya individual, sudah tidak agregat lagi, sudah tidak terpisah-pisah lagi. Kemudian data dari unit pelayanan kesehatan langsung diunggah atau diupload ke data di pusat atau electronic health gitu ya. Jadi misalnya kalau tadi kan hanya dipunyai oleh badan A di suatu daerah gitu ya. Misalnya dalam satu daerah di Solo gitu ya, ada sistem informasi kesehatan daerah. Itu dipegang oleh pusat. Nah, kalau era komputerisasi bahkan sudah online, itu pusatnya atau servernya satu. Nanti berbagai misalnya puskesmas yang ada di wilayah kerja di Kota Solo itu mengupload informasi kesehatan di server utamanya. Kemudian penerapan teknologi mHealth, mobile health, di mana data dapat langsung diunggah ke bank data. Kemudian keamanan kerahasiaan lebih terjaga karena dengan sistem komputerisasi itu ada sistem login gitu ya, ada sistem password, kemudian ada sistem cara penyimpanan yang lebih canggih lagi. Kemudian lebih cepat, jelas, lebih tepat waktu, kemudian efisien. Dan lebih ramah lingkungan karena tidak memerlukan banyak paper gitu ya, banyak kertas. Kemudian berbagai masalah gitu ya yang timbul terkait dengan sistem informasi kesehatan. Nah, ini saya ambil dari sebuah penelitian di Solo tahun 2015 gitu ya. Di penelitian ini menjelaskan terkait dengan analisis pelaksanaan sistem informasi kesehatan di sebuah klinik kecil gitu ya. Bahkan penelitiannya itu mulai dari klinik kecil. Gambarannya seperti ini. Ketika di medical center gitu ya, di tempat pemeriksaan kesehatan itu kan juga memerlukan sistem informasi kesehatan. Nah, ternyata hasilnya SIK di sana masih belum bagus, tapi ini pada tahun 2015 penelitiannya. Mungkin pada saat sekarang sudah ada perbaikan. Ya, nah nanti artikel ini akan menjadi bahan diskusi teman-teman di LMS ITS-TK Muhammadiyah Surakarta yang sudah saya berikan forum-forumnya. Ini untuk yang kelompok 1. Jadi nanti sudah saya masukkan file PDF terkait jurnal ini atau artikel ini, maka teman-teman selain ini bisa lebih memahami apa maksud SIK, apa penerapannya bagaimana, lalu ada permasalahan apa berdasarkan evidence base. Saya tidak pernah lelah untuk mengingatkan teman-teman bahwa ketika teman-teman sudah ada di bangku kuliah, saat ini ketika mengakses berita harus yang kredibel dari hasil-hasil penelitian, ya bukan lagi dari opini. Kemudian yang kedua, ini penelitian dia mengevaluasi tentang sistem informasi kesehatan di Palu. Ya, nah bagaimana sih hasilnya? Ada apa sih masalah di sana? Nanti ini menjadi bagian diskusi untuk kelompok 2. Kemudian ini terkait masih dengan penelitian tentang sistem informasi kesehatan. Ini yang sudah berbasis web, gitu ya. Dia melakukan penelitian yang sudah berbasis web. Gambarannya seperti apa? Nanti oleh kelompok 3 yang akan mendiskusikan. Ya, nah nanti masing-masing kelompok akan menyimpulkan, gitu ya, menyimpulkan hasil diskusinya. Setelah ini saya jelaskan bagaimana prosedurnya atau nanti ketika di pembukaan perkuliahan melalui Zoom meeting saya akan menjelaskan metode perkuliahan kali ini. Kemudian ini penelitian juga, tapi bukan lagi tentang masalah, tapi inovasi yang sudah dilakukan di Indonesia ini ya, bahwa melakukan dengan model namanya ANDAL. Apa sih itu ANDAL? Nah, nanti ini kelompok 4 yang akan mendiskusikan ini.
Nah, kemudian permasalahan SIK di Indonesia seperti apa sih? Gitu ya. Ada banyak permasalahan yang menjadi dasar permasalahan SIK di Indonesia. Yang pertama, faktor pemerintah. Standar SIK belum ada, gitu ya. Jadi standar sistem informasi kesehatan itu seperti apa sih? Belum ada. Pemerintah belum ada, gitu. Kemudian pedomannya belum seragam, gitu ya. Meskipun sudah ada perbaikan terkait dengan sistem informasi kesehatan, tapi masih tetap ada permasalahan gitu ya. Tapi selalu diperbaiki dan diperbaiki. Kemudian ada roadmap SIK yang mulai dikembangkan itu tadi ya. Kemudian pengembangan SIK di kabupaten atau kota tidak seragam. Kemudian fragmentasi, terpisah-pisah gitu ya. Contohnya misalnya terlalu banyak sistem yang berbeda-beda di semua jenjang administrasi, sehingga ada data yang duplikasi, gitu ya. Kemudian kesenjangan aliran data, kemudian hasil penelitian di NTB gitu ya membuktikan bahwa puskesmas harus mengirim lebih dari 300 laporan. Jadi ini terkait dengan tidak efisiennya waktu gitu ya, karena sistemnya yang kurang maksimal. Gitu. Kemudian format pencatatan dan pelaporannya masih berbeda-beda, sehingga tidak ada, ya itu tadi karena tidak ada standarisasi nasional gitu ya. Kemudian sumber dayanya masih minim gitu ya. Jadi untuk merubah dari manual ke komputerisasi itu juga tidak mudah gitu Pak. Ya tadi yang saya ceritakan bahwa tidak semuanya pun sekarang sudah menggunakan komputerisasi. Oke. Kemudian di sini saya akan mencontohkan evidence base bahwa ada ketika di luar negeri gitu ya, kita kan harus membandingkan juga dengan artikel-artikel yang diterbitkan di luar sana. Di mana sana sudah menerapkan jauh lebih baik terkait dengan sistem informasi kesehatannya. Sudah menggunakan elektronik gitu ya, bahkan mulai dari hal kecil, mulai dari hal pencatatan asuhan perawatan pun tidak menggunakan paper based lagi, tapi sudah menggunakan elektronik health record. Ini kan sistem informasi kesehatan di dalam satu rumah sakit. Kemudian ini juga sebuah penelitian sama hasilnya gitu ya. Ini di puskesmas gitu ya, tertiary care hospital. Uh, kalau tertiary itu ya di puskesmas. Jadi di sana juga sudah menggunakan hospital information system. Ya. Nah, kemudian dalam upaya mengatasi fragmentasi data, pemerintah sebenarnya sudah mulai menggalakkan aplikasi sistem aplikasi daerah atau SIDA. Ya, nah bentuknya seperti ini. Ini mulai tahun 2012. Cuman karena saya tidak ada akses gitu ya, jadi tidak bisa mengetahui bagaimana di dalamnya. Gitu. Tapi setidaknya Indonesia pun sudah punya itu. Nah, sistem informasi kesehatan berbasis generik mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Ini terkait dengan pembahasan SIGDA-nya tadi, ya, terkait dengan input pencatatan dan pelaporannya elektronik atau komputerisasi, kemudian input data dilakukan di tempat adanya pelayanan kesehatan, tidak ada duplikasi harapannya gitu ya, akurat, tepat, hemat, efisien, transparan gitu ya. Kemudian data yang dikirim itu langsung ke pusat. Kemudian laporan ini diambil dari bank data sehingga tidak membebani petugas kesehatan di unit pelayanan terdepan. Gitu. Kemudian puskesmas dan dinas kesehatan akan dilengkapi dengan peralatan berbasis komputer. Jadi sekarang sudah banyak itu. Kemudian petugas akan ditingkatkan kompetensinya. Jadi SDM-nya akan ditingkatkan terkait dengan penggunaan SIGDA ini. Kemudian mudah dilakukan untuk berbagai analisis dan asesmen pengajian data-data. Kemudian secara bertahap akan diterapkan 3 aplikasi SIGDA generik gitu ya, mulai dari sistem informasi manajemen kesehatan, sistem informasi dinas kesehatan, nanti sampai dengan manajemen rumah sakit. Jadi setahu saya sekarang rumah sakit itu juga sudah menggunakan sistem ya, terutama rumah sakit besar. Nah, ini adalah contoh SIK dalam keperawatan, gitu ya, sistem informasi kesehatan tapi yang sudah menuju ke perawatan. Dia mengembangkan menggunakan software ya, berarti ini namanya menggunakan software, melakukan dokumentasi keperawatannya itu sudah electronic record. Nah, dia sudah menggunakan apa namanya sistem login, ada username dan password ini untuk menjaga kerahasiaan. Gitu. Nah, contohnya seperti bentuk pengkajian ini, gitu ya. Pengkajiannya menggunakan sistem checklist ya, kalau terkait dengan teknik pendokumentasian, dia menggunakan checklist dan dia sudah tersistem, kemudian dia menggunakannya electronic record. Itu untuk pengkajian. Bahkan untuk ini masih pengkajian ya,
Kalau kemarin kita sudah bahas terkait dengan teknik pendokumentasian, ada yang narasi, ada yang checklist atau flowsheet. Ini adalah contoh yang checklist ya untuk pengkajian. Jadi ya checklist dan itu terrecord di dalam computerized. Kemudian ini untuk diagnosa, jadi sudah dibuat di sistem itu menggunakan NANDA, NOC, dan NIC. Jadi lebih memudahkan tugas praktik. Ya, dia bahkan sampai evaluasi. Baik, itu yang dapat saya jelaskan ke teman-teman terkait dengan sistem informasi kesehatan. Setelah ini kita kembali ke LMS untuk berdiskusi di forum 1. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.